Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku, dimanapun anda berada, semoga tetap dalam naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan, bagaimana kita betul-betul sangat mengetahui daripada kelemahan-kelemahan kita. Jadi kitanya di sini kita Adam itu. Jadi semuanya tidak ada yang pernah mengatakan bahwa kita ataupun siapapun sampai kepada Allah atau wusul kepada Allah. Jadi yang disebut wusul di sini, dia telah fana, keakuan Adamnya telah fana, melebur kepada Rasulullah. Rasulullah melebur lagi kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Di atas daripada zat yang bernama Allah itu adalah Rabbul Izzati, Tuhannya zat atau kunhizat, makom kunhizat yang tidak bisa dicapai bahkan oleh para nabi sekalipun, para rasul sekalipun, apalagi orang-orang yang betul-betul seperti kita ini. Mustahil. Jadi makom paling tertinggi adalah sampai kepada tauhiduz zat. Setelah melalui daripada tazkiyatun nafs, setelah melalui daripada mujahadah yang dimana banyak sekali di dalam torikoh, jalan-jalan kendaraan masing-masing. Dan ini perbedaan jalan, ada yang melewati jalan A, ada yang melewati jalan B, ada yang melewati jalan C dan sebagainya dan lain-lainnya. Itu semua tergantung daripada jiwa-jiwa yang mana secara syariatnya mereka pilih yang mana. Pilihannya yang mana terserah daripada diri mereka sendiri. Ini secara syariat. Kita bicara syariat. Terserah yang mana kau pilih. Jadi seketika waktu perjalanan menuju daripada untuk usul kepada Allah, untuk mempanakkan daripada dirinya, keakuan dirinya, diri yang mana? Diri yang terdiri itu. Atau diri yang khayal, nafs, jiwa, perasaan yang mengaku bahwa kita ini ada, bahwa kita ini wujud. Padahal kita ketahui yang wujud hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di mana hadirin semuliakan semuanya, kita ditempa dengan berbagai ujian-ujian, yang dimana kita ditempa semua dengan mujahadah, dengan bersusah payah, dengan kesungguhan yang ada. Maka syukurlah orang-orang yang telah diberikan makom, yaitu makom musyahadah, mampu untuk memusyahadahkan pandangannya secara syariat, memandang kepada Allah. Padahal yang memandang adalah Allah itu sendiri melalui Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah sifatnya sendiri, sifatnya Allah, yaitu Ahmad, sirnya. Maka semuliakan semua perjalanan itu syukur, banyak syukur, sehingga kata Allah, siapa yang bersyukur lagi akan kutambah nikmatnya. Bukan bilang kita bersyukur punya mata 2 terus matanya ditambah jadi 3, kita bersyukur punya hidung 2 lubangnya ditambah jadi 4 lubang, tidak. Kenikmatan daripada memandang itu, kenikmatan daripada bernapas, kenikmatan daripada mendengar, kenikmatan itu tidak lain hanyalah untuk memfanakan semua perasaan-perasaan bahwa kita yang melihat, bahwa kita yang mendengar, kita yang berkata-kata dan sebagainya. Tentunya semua orang rata-rata paham dengan teori ini. Teori-teori ini di mana-mana sekarang sudah dibuka di akhir zaman, paham kedudukan itu. Maka banyak syukurlah karena telah dibukakan futuhat asrariyahnya, telah dikasyaf maknawi. Jadi tembus pandangannya, terbuka hijabnya setengah tirai, sehingga dia mampu secara syariat, dia mampu musyahadah. Mulai daripada musyahadah Nur Muhammad, dia mempanakkan dirinya, keakuan Adamnya kepada Rasulullah, kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mempanakkan lagi dirinya kepada fanafillah. Dia dimulai daripada musyahadah dulu, musyahadahkan, memesrakan diri dengan Nur Muhammad. Dia mesrakan, ada juga dengan jalan tauhid. Dia memesrakan dengan af'al Allah. Dia memesrakan dengan asma-asma Allah.
dia memasrahkan dirinya dengan sifat-sifat Allah, dia memasrahkan dirinya kepada zat Allah. Sehingga kalau pandang memandang, artinya mesra ini adalah pandang memandang musyahadah, di tingkatan level musyahadah. Nah, nanti lama kelamaan kalau Allah Ta'ala menghendaki, di dalam pandangan syariat, dia dibukakanlah tahap kepada makom fana. Makom fana ini bukan hilang suara, bukan hilang pendengaran, bukan kita tiba-tiba berada di alam lain, bukan. Tapi hilanglah secara full kesadaran keakuan Adam kita bahwa yang beraku sekarang itu tubaddil, berganti kepada keakuannya Rasulullah, kemudian keakuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada juga jalur musyahadah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan musyahadah ini, inilah jalur tol yang paling cepat karena langsung kepada sifat Allah, langsung kepada Nur Muhammad yang Ahmad itu. Dia musyahadahkan ke situ. Sehingga lama-lama dia tahu bahwa Ahmad atau Nur Muhammad ini yang batin itu tiada lain daripada Allah. Nur Muhammad bukan Allah. Karena yang bernama Allah itu adalah zatnya. Nur Muhammad adalah sifat. Sifat dengan zat lain namun tiada lain. Tidak juga bercerai. Seperti mana yang kita bahas di konten-konten sebelumnya. Maka perjalanan-perjalanan ini tadi dengan jalur tauhid, dengan musyahadah af'al, asma, musyahadah sifat, musyahadah zat, dengan ada juga jalur Nur Muhammad, ada juga ini jalur tauhid tapi terbagi dengan jalur-jalur torikoh muktabaroh, seperti torikoh Naksabandiyah, torikoh Qadiriyah, torikoh Sammaniyah, torikoh Khalwatiyah, torikoh Jiziyah, torikoh Ahmadiyah dan sebagainya. Mereka torikoh yang masyhur seperti ini itu memang punya tertib masing-masing. Jadi tidak sembarangan orang datang baiat, datang talqin kepada guru mursyid ruhani atau wali mursyid atau wakil mursyid, kemudian langsung didudukkan oleh mursyid tersebut atau khalifah tersebut di makom mukasyafah atau musyahadah. Tidak. Itu mereka disuruh tirakat melalui metode-metode pembelajaran yang ada. Mulai dari makom taubah, disuruh mandi taubah, disuruh ini, disuruh, ada yang disuruh puasa 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ada yang disuruh melek malam selama 7 tahun, 5 tahun, 9 tahun. Ada yang disuruh zikir 70.000 kali, 80.000 kali, 25.000 kali, 11.000 kali, 5.000 kali. Ada yang seperti itu. Jalur-jalur seperti itu semua itu hanya untuk mendapatkan mukasyafah. Terbuka dia punya hijab. Sebelum mukasyafah dia harus melewati tahap muraqabah. Muraqabah senantiasa diintai oleh Allah. Kemudian dengan penyaksian seperti itu, maka dia dapat mukasyafah maknawiyah, sehingga dia dipahamkan oleh Allah secara syariat ya. Secara kita bicara syariat, dia dipahamkan oleh Allah untuk kasyaf maknawiyah. Dia tembus, oh berarti tangan ini ternyata bukan tangan yang bergerak. Yang berkuasa itu, yang bergerak itu adalah ruhani. Ruhani ini sifat Allah. Oh iya, berarti ruhani itu juga tidak bisa bergerak kalau tidak ada zat Allah. Nah, zat Allah kepada Rabbul Izzati, berhentinya di zat. Zat berhenti kepada zat, fana fi zat, mengenal zat, wusul kepada zat. Itu di atasnya harus diyakini bahwa di atas zat masih ada Rabbul Izzati, yaitu diri sebenar-benarnya, dirinya Allah. Kunhi zat itu. Cuma perhentiannya hanya sampai kepada zat Allah, zat yang bernama Allah itu. Maka hadirin semuliakan, semua orang-orang yang datang baiat talqin di thariqah muktabaroh itu harus bersabar, harus tawakal, fana fi burusid dahulu. Ditunjukkanlah metode-metode pembelajaran. Di situ ada yang 1 hari bisa langsung ke makom mukasyafah, musyahadah. Ada yang 1 hari tidak bisa. Ada yang 1 minggu belum sampai ke makom mukasyafah, musyahadah. Ada yang bahkan 5 tahun, ada yang bahkan 20 tahun, ada yang bahkan seumur hidupnya belum sampai di makom-makom mukasyafah. Karena dia harus melewati metode-metode pembelajaran tertib daripada guru mursyidnya untuk mencapai itu. Dan dia berjalan dengan sendirinya. Kalau secara syariat, kalau dia ikhtiarnya dengan ikhtiar Allah,
Dia yakin betul-betul mujahadah biasanya diberikan oleh Allah. Yang penting dia tidak bergantung kepada amaliyah itu. Dia tidak memandang daripada keakuan dirinya yang berzikir itu, yang berdoa itu, yang sholat itu, yang puasa itu. Biasanya orang-orang yang meskipun dia belum dipahamkan di makom musyahadah, didudukkan di situ, tapi dia yang penting yakin dulu bahwa yang berzikir ini hanya Allah. Aku hanya digerakkan, yang melihat juga hanya Allah. Aku hanya diperlihatkan. Nah, itu dengan orang-orang yang metode begitu masuk bayat thariqah dan talqin, itu biasanya cepat usulnya kepada makom mukasyafah. Terbuka dia punya hijab, kemudian makom musyahadah. Setelah itu musyahadah mesra, baru terjadi fana. Fana ini terjadi kadang 5 detik, kadang 1 menit, kadang juga ada orang sampai 1 jam lupa, ada juga 1 menit lupa lagi, 2 menit lupa lagi. Apa itu makom fana? Itu tadi melebur kesadaran akuan Adam kita, perasaan kita, yang ada hanya rasanya Allah, kesadaran Allah, rasa yang tidak berasa, yang Allah betul-betul tenggelam di situ, betul-betul paham. Ini secara syariat, bukan hanya di tahap musyahadah memesrakan atau hanya di tahap-tahap mukasyafah, tidak, tapi dia betul-betul paham, mengalami langsung, terjun langsung, tidak dengan perkataan orang-orang, cerita dicerita. Apa tanda seseorang itu fana? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa? 2 saja, 2 tandanya. Koreksi diri kita masing-masing, tidak perlu melihat keluar. 2 tandanya: tidak ada rasa takut, khawatir apapun, kepada apapun, dan tidak ada rasa sedih. Itu orang-orang yang sudah betul fana di situ. Dalam keadaan fananya itu dia senang-senang, nikmat-nikmat seterus-terusnya, sehingga dalam keadaan fana seperti itu dia terus-terus seperti itu, dalam keadaan jaganya seperti itu, maka dia dibakokkan oleh Allah. Bakok itu di dalam syariatullah, syariatnya yang tadinya hanya kosong ataupun ikut-ikutan, syariatnya menjadi syariatullah. Disitulah makom bakobillah. Itulah yang dialami oleh para ulama sufi terdahulu yang bersembunyi di makom bakobillah. Itulah orang-orang yang telah selamat dunia, selamat akhirat. Itulah orang-orang yang jalannya lurus kepada Allah. Maka bagaimana untuk mendatangkan fana itu? Itu secara syariat kita yang berusaha, ikhtiar, kita yang berikhtiar, kita yang berdoa. Tapi secara ma'rifat, ikhtiar itu dengan kudrah irada Allah, yang berdoa itu dengan Nur Muhammad itu. Allah sendiri yang mau memperkenalkan dirinya kepada si orang itu, sehingga tajalli daripada Nur Muhammad kepada orang itu, sehingga dia berdoa, dia berikhtiar. Tapi dianya di situ bukan dianya dia, bukan kita, tapi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad yang berdoa, Nur Muhammad yang berniat, Nur Muhammad yang berzikir, Nur Muhammad yang berwudu, Nur Muhammad yang mandi, semuanya Nur Muhammad. Semua di situ, sehingga mesra di situ, mesra di situ, mesra di situ. Tembus dia lagi ke dalam bahwa fana fillah, langsung ke Allah Subhanahu wa taala, ke zat, dan dia mengalami langsung, melihat langsung. Ini secara syariat, melihat langsung zat Allah itu, zat yang bernama Allah. Dia tidak lagi goib-goib, tidak lagi katanya, tapi betul-betul memandang sejelas-jelasnya, seterang-terangnya zat Allah Subhanahu wa taala. Maka telah dijelaskan di situ kemarin bahwa zat Allah itulah yang maha ruang, yang kosong, sekosong-kosongnya, yang tidak pernah tidak ada. Itulah zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang maha suci daripada segala suci. Betul-betul memandang daripada itu. Siapa yang memandang? Allah taala juga melalui tajallinya, itu Nur Muhammad. Tapi melalui daripada mata dia, mata hati dia. Dianya di sini dinafikan. Itulah orang-orang yang telah mati, jiwanya telah tenang. Tapi kalau orang yang masih di makom fana ini, itu fananya cuma ada yang 1 menit, ada yang 5 menit, ada yang 5 menit hilang,
1 menit hilang, 30 detik hilang lagi kesadaran itu. Nah, jadi maksudnya tingkatan musyahadah itu hanya dia mendengar daripada orang atau dia mengalami pandang memandang, tapi dia belum dapat feel-nya, rasanya, kesadarannya itu bahwa yang melihat tuh isbatul yakinnya itu betul-betul Allah Ta'ala, rasa tenggelamnya, rasa yang tidak berasa di situ, itu terganti betul-betul, fana dirinya, tidak ada lagi rasa dirinya, kerasaan, perasaan dirinya, pikiran dirinya tidak ada. Di situ murni fana, dia tenggelam daripada lautan zat ahadiyahnya Allah. Jadi tidak ada lagi pengakuan di situ, tidak ada lagi terjadi dialog ketika fana itu. Karena ketika ada terjadi dialog batin, ada 2 suara, 3 suara, dalam perasaannya ada ini suara dan sebagainya, itu merasa dia ada 2 suara atau 3 suara, itu bukan fana, tapi itu masih di tahap musyahadah, karena masih merasa dia ada suara Allah, ada suara dia. Nah, ketika di makom fana tidak ada lagi suara, jadi dia fana betul-betul hilang, terjadi dengar daripada suara siri yang terdalam itu. Artinya dia fana, yang ada hanya Allah Ta'ala sendiri yang berbicara kepada dirinya sendiri. Jadi tidak ada lagi rasa-rasa dia bertemu ini, dia bertemu itu, dia bertemu itu. Kalau ada pengalaman-pengalaman mukasyafah khoyal, entah ketemu apapun, ketemu leluhurkah, ketemu pocongkah, ketemu walikah, ketemu apakah yang bersosok, yang berupa atau yang bersuara saja, maka di situ perlu ditanyakan dulu, ketika ada suara itu, atau ketika suara dari luar kah, atau suara dari dalam kah, atau sosok dari luar kah, atau sosok dari dalam kah, mau mirip dengan kita kah, mau tidak kah, di situ ditanya dulu. Waktu ketika bertemu dengan rupa-rupa itu, apakah orang yang diperjalankan itu di makom kasyaf khoyal atau kasyaf hissi tadi langsung terus kepada Nur Muhammad, kepada Allah, apakah dia dalam pandangannya kosong, atau dia biasa saja begitu. Nah, kalau memang langsung kesadarannya langsung kepada Nur Muhammad, kepada Allah, maka itu kasyaf maknawiyah. Itu perjalanan-perjalanan sebenarnya adalah ujian-ujian. Kadang juga kabar-kabar gembira. Kabar gembiranya ketika dia itu mampu didatangkan sosok-sosok yang ada mirip dirinya dan sebagainya. Ini kan tajalli makom sifat, makom Nur Muhammad. Tidak bisa zat Allah yang bernama Allah itu muncul, tidak. Jadi melalui tajallinya, biasan-biasan daripada Nur Muhammad, sengaja untuk menguji para salik, menguji perjalanan spiritual. Apakah ketika datang rupa-rupa itu langsung ke Nur Muhammad, ataukah ke sosok yang datang tadi, ataukah ketika ada suara yang tak berupa, kemudian mengatakan ini, dia mengatakan saya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya Syekh Siti Jenar, saya Syekh Yusuf Al-Makassari. Kemudian dia mengatakan dalam pandangan batinnya terkesan kepada Syekh Yusuf, terkesan kepada wali-wali Allah. Itu adalah kasyaf khoyal. Beda lagi dengan orang-orang kasyaf yang memang diperjalankan ke Allah, tapi kasyafnya maknawiyah. Itulah para wali-wali Allah yang sudah mengalami makom fana, bahkan sampai ke makom bako, diperjalankan seperti itu. Dia tidak terkesan lagi, dalam kesadarannya itu tetap yang berdialog Allah, yang didialogi Allah, yang memandang Allah, yang dipandang juga Allah Ta'ala, yang memandang nur, yang dipandang nur. Itu langsung kejadian. Tapi kita ini yang baru belajar, makanya disuruh nafikan perjalanan-perjalanan itu. Karena kenapa? Ketika datang itu langsung kepada sesuatu. Sementara ini adalah pemahaman kasab-kasab khoyal, kasab-kasab hissi, yang menjadi ujian bagi para salikin itu, para muridun. Maka hadirin sekalian, bagaimana di dalam perjalanan itu biasanya dituntun oleh mursyid-mursyid ruhania, supaya mengingatkan para saliknya, ikhwannya, jangan kamu di situ. Makanya bagaimana orang-orang yang belajar dengan torikoh tertentu apapun, itu pasti pertama melalui fanafi mursyid. Apapun yang dikatakan mursyidnya, apapun dia sami'na wa ta'na, tapi dia tidak memandang daripada mursyid itu. Kalau dia memandang dalam hatinya itu mursyid, si mursyid itu, maka itu pandangan yang terhijab.
Tapi kalau dia lolos tembus kepada Nur Muhammad, tembus lagi kepada zat Allah, maka itulah pandangan yang selamat. Nah, begitu. Kalau orang-orang yang tidak punya mursyid ruhani, itu bisa saja, bisa dengan bersolawat langsung fana ke Nur Muhammad yang ada pada diri, yang ada pada dirinya. Langsung solawat, banyak-banyak solawat, banyak-banyak solawat. Nanti dituntun. Tapi siapa yang bisa jamin? Kalau belum ditahkik, siapa yang bisa jamin itu Nur Muhammad yang betul-betul sir yang terdalam itu? Nah, sementara suara di sini banyak di dalam. Suara banyak. Kecuali memang dia mentahkik, atau kan memang dia sudah dibanting sana sini melalui perjalanan sana sini tahu. Nah, itu petanya yang paling bagus, Google-nya, peta, daripada supaya kita tahu itu memang Nur Muhammad yang sebenarnya, bukan biasan. Karena kalau biasan itu sudah jadi iblis, hawa nafsu dan perasaan kita. Nur Muhammad tapi biasannya, itu cara untuk mendapatkan petunjuk bahwa ini betul-betul Nur Muhammad, itu tidak bertentangan dengan syariatullah, tidak bertentangan dengan hukum-hukum adat setempat, budaya dan sebagainya. Itu. Jadi kalau ada di dalam hati dia, hati dia ingin, wah ini motornya Allah juga, dia ambil itu memang secara tauhid, itu memang tauhidul af'al. Tapi ketika dia lakukan itu harus dikatakan bahwa itu kesalahan dirinya, meskipun kita tahu dalam pandangan hati terdalam sir Rabbaniyah itu memang af'al Allah. Tapi jangan katakan bahwa af'al Allah itu bersalah. Tetap bersalah, tetap tangkap dia karena dia mencuri hak milik orang lain secara syariat. Tapi jangan ada benci, jangan ada memandang makhluk di dalam pandangan sir. Tapi kan pandangan sir ini pandangan ma'rifat, artinya sir ini kan di dalam, maksudnya paling dalam ke zat itu. Jadi jangan simpan ilmu ma'rifat, kedudukan ma'rifat di syariat. Sering diulang-ulang itu. Jangan kalamkan kata-kata ma'rifat untuk kau pakai perdebatan, untuk kau pakai hujah kepada saudara-saudara lain, Maka itu namanya bukan ma'rifat nur tapi nar. Itu kau jadikan perdebatan di mana-mana sehingga keras hatimu, bukan lembut. Ya Latiful Khabir. Jadi orang-orang yang betul-betul sampai wusul kepada Allah, dia tidak banyak protes kemana-mana. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun tadi itu. Tidak ada lagi ketika dia diprotes, dicaci maki dan sebagainya, dia terima. Karena kenapa? Kenapa orang-orang itu terima? Karena dia pantas dicaci dirinya si Adam itu. Memang bodoh, kalau dibilang bodoh memang bodoh kita ini. Kalau memang buta kita ini. Kalau memang orang mati memang kita ini secara hakikat. Ya kan? Kalau dipuji langsung kembalikan, tubadil kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Maka kita ini semua jangan mentang-mentang ilmu teori-teori ma'rifat yang tersebar di YouTube, yang tersebar di TikTok, yang tersebar di mana-mana, baru kita ada rasa ego spiritual, saya sudah ma'rifat. Ini dibuang jauh-jauh, dibuang jauh-jauh. Kita masih di teori, kita masih baru berjalan. Alhamdulillah kalau sudah didudukkan di maqam musyahadah, alhamdulillah sudah didudukkan di maqam muraqabah, alhamdulillah sudah didudukkan di maqam mukasyafah. Tapi jangan ada ego spiritual mengatakan kita ini sudah ma'rifatullah. Kata itu batal. Dengan inilah membuat iblis itu ongkang-ongkang kaki, bangga. Meskipun kita tahu tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat itu dalam paham teori, belum laksana lagi, belum praktek. Oke lah, kita mesra terus. Fana kita berapa? Bisa diukur. Fananya 1 menit kah hilang, 2 menit kah hilang. Nah, bagaimana puncak-puncaknya 24 jam sadar kepada Allah. Berjalan saja nanti Allah Ta'ala. Ini kaum Jabariyah. Allah Ta'ala membikin ikhtiar, menciptakan ikhtiar kepada si insan. Tapi begini, ikhtiarlah sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, semujahada-mujahadanya. Karena ulama-ulama sufi dulu begitu, para nabi begitu, para rasul begitu, tidak mengatakan diam-diam saja, tidak.
Ikhtiarlah dengan sekuat-kuatnya, doalah dengan sekuat-kuatnya, tapi jangan kamu akui bahwa itu ikhtiarmu. Jangan kau yakini, jangan kau akui bahwa itu zikirmu, itu amalanmu, itu tahajudmu, itu puasamu, itu hajimu. Itu adalah niatmu, bukan. Tetap ikhtiar. Jangan juga mengatakan bahwa ikhtiar ini adalah ikhtiarku. Tidak ada urusannya Allah. Allah tinggal mengabulkan saja. Tidak, itu kaum Mu'tazilah. Hati-hati dengan paham Jabariyah dengan Mu'tazilah. Hati-hati sekali. Jadi kita selain belajar daripada ilmu ma'rifat, ilmu tauhidnya juga, ilmu akidah, kemudian ilmu tasawuf, adab akhlak. Adab akhlak bukan orang-orang yang hanya lembut perkataannya, ngomong di depan bagus, di belakang menusuk. Bukan begitu. Bukan dinilai dari itu. Jangan pandang itunya. Bukan, adab akhlak tasawuf. Maka orang-orang yang bermakrifat tapi tidak bertasawuf dikhawatirkan dia zindik. Orang-orang yang berhakikat, yang berakidah tapi tidak bermakrifat, tidak lagi-lagi usul. Karena tidak mengenal zat, sifat, asma dan af'al Allah. Maka inilah yang bagaimana mari kita kembali ke diri. Kembali ke diri. Jangan selalu keluar dengan komentar si A, perseteruan si A, perseteruan si B, C, D. Kalau kamu ada di bidangnya di situ, kamu secara ini memang bidangnya di situ, silakan. Tapi fanakan, musyahadahkan Nur Muhammad supaya terbebas daripada tugas-tugas itu. Tapi kalau kita ini apa-apa buka TikTok, oh ini kurang ajar memang ini, oh ini kurang ajar ini, sampai kapan kita mau di makom fana itu? Oh kalau bilang jangan mengejar begitu-begitu, yang penting serahkan saja kepada Allah. Iya, serahkan kepada Allah. Ikhtiar juga adalah penyerahan total kepada Allah. Ikhtiar itu loh. Karena yang penting daripada kesadaran itu, bagaimana kesadarannya. Kalau dia kesadaran dia yang merasa berdoa, dia merasa berniat, berarti belum dikatakan ikhtiar yang hakiki atau berserah. Jadi jangan jadi kaum Jabariyah. Tidak ada ikhtiar, tidak ada doa. Yang tidak berdoa, yang tidak berikhtiar itu adalah dirimu, diri kita ini yang Adam itu jangan sampai haram kita berikhtiar, haram kita sholat, haram kita haji, haram kita puasa. Kalau begitu najis besar, melebihi daripada najis mughalladh, melebihi daripada najisnya anjing dan babi kalau secara hakikat, karena tidak bisa disucikan. Mau dengan air apapun, yang paling parfum apapun, yang paling harum di muka bumi, tidak bisa disucikan itu. Maka ayo kembali ke diri dengan bagaimana yang sudah didudukkan, yang sudah paham tentang pandang memandang nur, memandang kepada nur, yang berbicara nur, yang mendengar nur. Kalau sudah di makom musyahadah seperti itu, tinggal mesrakan terus. Nanti timbul rasa kesadaran bahwa fana. Nanti fana itu tidak usah dicerita kemana-mana ke orang-orang. Tinggal kesadaran, rasakan sendiri perjalanan itu. Nah, kemudian orang-orang yang baru melangkah daripada ma'rifat Allah, wajib dulu ma'rifatul Rasul. Maksudnya wajib memusyahadahkan kepada Nur Muhammad itu. Baru Nur Muhammad ini menyaksikan zat Allah, baru Nur Muhammad ini lebur hilang Nur Muhammad, karena Nur Muhammad adalah sifatnya Allah Ta'ala juga. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah ini yang kosong ini, yang zat Allah ini itu wajibul wujud. Nah, ketika tadi si salik mematikan dirinya, memusyahadahkan, mempanakkan dirinya hingga ke Nur Muhammad, sifat Allah, Nur Muhammad fana kepada Allah, zat Allah yang ada hanya kosong. Oke, yang kosong ini jangan terus-terus dikosong, tapi yang kosong ini telah wujud, zat ini telah wajib wujud. Wajib wujudnya kepada Nur Muhammad Ahmad. Nah, Ahmad ini, Nur Muhammad batin ini, yang sifat Allah Ta'ala ini bisa kelihatan daripada wujudnya. Wujud itu kalau melalui daripada cerminnya itu alam semesta dan seluruh isinya. Maka pahamkan dengan musyahadah ini, berdirikan zat Allah. Ini kan masih tahap musyahadah, belum kita dapat rasanya, belum rasa hilang di situ, rasa yang tidak berasa. Belum kita tubadil dengan sempurna. Berdirikanlah zat Allah, bernyawakan Rasulullah. Maksudnya bagaimana? Coba lihat maha ruang yang kosong ini. Ini kan diibaratkan tubuh.
Tubuh siapa? Tubuhnya Tuhan. Ibaratkan tubuh ini yang kosong-kosong ini, sok kosongnya, inilah zat Allah. Ini kan yang lebih dahulu ada. Setelah kun hizat mentajalikan dirinya yaitu kepada nur ini, nur Allah atau zat Allah atau alam ahadiyah ini yang kosong, martabat ahadiyah yang kosong sekosong-kosongnya. Ini ibarat tubuh bagian paling terluar. Kemudian nyawa daripada maha ruang ini yang kosong itu ada nur Ahmad atau nur Muhammad itu. Hembusan ruhullah. Tuh. Yang meliputi semesta alam. Nah, di dalam Nur Muhammad itu ada lagi alam semesta. Di dalam alam semesta ada kita dan semuanya. Makhluk-makhluk. Nah, begitu loh. Jadi zat yang ada pada diri kita tidak memandang zat yang ini lagi. Bukan zat yang wujud kita ini loh, bukan yang berbentuk ini, tapi zat yang kosong. Jadi kita berdirikan zat. Bukan kitanya lebur, berdirikan zat, berzohirkan zat, bertubuhkan zat, ya kan? Baru bernyawakan, nyawanya daripada zat atau di dalam zat itu, karena zat yang paling luar kosong. Kemudian di dalam kosong itu kan ada titik nah itu Rasulullah Ahmad. Nah, di dalam titik itu kemudian alif. Nah, seperti itu. Jadi berdirikan kosong, berdirikan maha ruang zat Allah, bernyawakan Rasulullah. Nah, kemudian kalau sudah begitu, fana kepada Rasulullah, kemudian fana fillah, ke kosong sekosong-kosongnya yang ada hanya kosong. Kemudian yang kosong ini wajib wujud dia kepada titik Ahmad, Rasulullah, rasa ruhullah. Yang kosong itu menyadari, zat itu menyadari daripada Nur Muhammad wujud lagi dengan bayangannya atau tajallinya atau cerminnya adalah alam semesta dan seluruhnya. Jadi kita tidak memandang kepada tubuh dulu. Kita tembus ke dalam sampai ke fana fizat. Baru zat fana fizat, fana kepada kosong. Kita kembali sekarang, kita ke surga itu. Itulah yang namanya surga. Itulah jalan yang lurus, jalan yang kosong. Jalan untuk ke kosong, jalan ke pusat diam sediam-diamnya, ke jiwa yang tenang itu. Disitulah perjalanan akhir kita sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, itu sekarang, bukan ketika mati. Jadi innalillah, dari kosong diadakan kemudian kembali ke kosong. Nah, jiwa kita itu loh, perasaan kita tenang di sana, mati di situ. Matilah di dalam maha ruang, leburlah sehingga maha ruang yang kosong zat Allah itu sendiri yang ada seada-adanya. Sehingga kepada zat yang maha berdiri sendiri ini, zat yang bakok kekal ini, itu ketika mau bergerak, yang bergerak adalah nurnya, yaitu Muhammad, Ahmad itu. Jadi yang maha ruang ini, kita sadari, coba lebur ke maha ruang. Perasaan kita hilang di maha ruang, zat itu. Nah, ketika sudah dapat feelnya, fananya seperti itu, maka zat inilah ketika mau berkudroh, berkuasa dan berkehendak, itu mentajalikan melalui sifat yang Nur Muhammad itulah yang bergerak, yang berkuasa berkehendak. Kelihatannya padahal hakikatnya adalah zat, cuma tajalli kepada sifat kudroh irodahnya, kepada sifat hidupnya, kepada sifat ma'aninya itu. Kemudian yang sifat ma'ani ini bernampak kepada batang tubuh dengan alam semesta. Maka alam semesta, tubuh ini kelihatan gerak dan diamnya daripada zat. Ini af'al Allah, ini af'al daripada Allah, af'al daripada yang kosong. Jadi sebenarnya yang kosong itulah secara hakikat yang bergerak. Tapi yang kosong ketika ingin bergerak bertajalli kepada sifat kudroh iradahnya, sehingga nampak kepada batang tubuh gerak dan diam af'al Allah. Nah, begitu. Itu terus. Jadi untuk supaya tidak repot-repot, tidak pusing-pusing kemana-mana, paling mudah musyahadah didudukkannya begitu. Panakkan kepada Nur Muhammad, diri zohir itu. Ini makom mukasyafah, duduknya duduknya di musyahadah, pandang memandang. Jadikan diri zohir itu adalah Muhammad, diri batin adalah yang rahasia itu. Maka seperti itu. Kemudian mesrakanlah Allah menyaksikan Nur Muhammad. Allah menyaksikan Nur Muhammad. Kalau belum berani ke situ, Nur Muhammad menyaksikan Nur Muhammad. Atau kalau masih bingung juga, Nur memandang kepada Nur. Yang memandang Nur, yang dipandang Nur, yang memandang Nur, yang dipandang Nur. Barulah nanti
dituntun dengan sendirinya. Perbanyak salawat. Ya, mungkin begitu saudara-saudara. Lebih dan kurangnya mudah-mudahan semua bisa tidak ada lagi ego-ego spiritual kita kemudian dipakai berdebat ke sana kemari. Ini ilmu ma'rifat, ilmu sir, bukan juga ilmu hati. Sirnya bukan ilmu rasa, tapi sir, ma'rifat, ilmu rasa itu hakikat. Kemudian ilmu toriko itu ilmu hati. Jadi ini ilmu sir loh. Di dalam hati saja tidak boleh ada pengakuan bahwa saya ini ma'rifat. Jadi tidak perlu deh mengatakan ana Allah, aku Allah. Begitu-begitu itu nanti jadi Fir'aun nanti kalau tidak tahu anunya. Tidak usah. Leburkan saja keakuan Adam itu, kembalikan haknya Allah itu. Mengaku Allah itu Fir'aun. Itu Fir'aun. Orang-orang yang mengaku Allah, dia Fir'aun. Tapi orang-orang yang mengaku Allah seperti ini itu kafir. Orang-orang yang tidak mengakui zat Allah, sifat Allah, asma Allah, fa Allah, tidak mengembalikan dia kufur. Mengaku Allah kafir, tidak mengakui Allah kufur. Maksudnya bagaimana? Nah, diri zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya itu maha tunggal segala sesuatu, itu adalah Allah. Bukan kita mau jadi Allah, bukan kita bersama Allah, bukan kita mengatakan kita mau jadi tubadil kemudian kita yang Allah, diri kita Allah, tidak. Itu ma'rifatnya salah, keliru. Kenapa saya bilang keliru? Kita ini bukan Allah. Hati-hati. Ini dalam pandangan syariat ada keliru, ada salah benar, tetap syariat tetap ditegakkan. Syariat tetap ada. Kalau ada yang mengatakan ma'rifat itu tujuan akhir, kemudian tidak mau lagi bersyariat, silahkan saja. Tapi kalau diri pribadi, diri saya pribadi, syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat itu bukan tingkatan, itu bukan makom, itu adalah komponen kita yang mesti kita salam 4 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.